Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Masih bersama saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus. Masih menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus yang sudah chat di 0816658779 ya. Yang sudah chat di 0816658779. Yang mau tanya-tanya seputar masalah ikan gabus silahkan. Ya, kita akan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar pembibitan, pembesaran, kemudian pemasaran dan pengolahan ikan gabus. Jadi mau subscribe atau tidak nggak masalah, yang penting jikalau tayangan ini bermanfaat, silahkan bisa di-share kepada siapapun dengan harapan banyak orang yang akan berhasil dari usaha ikan gabus. Tidak harus beli ikan ke Pak Suwandi, nggak apa-apa. Yang penting sedikit ilmu ini dari pengalaman saya selama 17 tahun bisa bermanfaat buat siapapun yang nonton channel Dunia Ikan Gabus Suwandi. Baik, pertanyaan yang pertama dari Bapak Gofur. Abdul Gofur dari Banyuwangi. Assalamualaikum Pak Suwandi. Ya, saya tertarik budidaya ikan gabus, tapi saya punya kolam di dalam rumah atau bunker. Kira-kira bisa tidak ya Pak untuk pembibitan atau pembesaran? Ya, untuk Pak Abdul Gofur di Banyuwangi, kalau di bunker kan kurang Pak sinar mataharinya. Jadi usahakan memang sinar matahari yang masuk ke kolam itu cukup untuk budidaya ikan gabus ya. Ya, untuk Pak Gofur ya. Untuk kemudian, Assalamualaikum Pak Suwandi, nama saya Gino dari Lampung. Saya sudah lama mengikuti video Bapak dan belajar tentang ikan gabus. Saya tanyakan sama Bapak, yaitu saya punya babon ikan gabus 3 pasang dari alam ya, dan sekarang belum bertelur Pak, mohon solusinya. Ini sepertinya pernah saya jawab kalau nggak salah ya, atau mungkin belum saya jawab ya. Untuk Pak Gino, jadi kalau ikan gabus dari alam belum bertelurnya, pertama kan dilihat dulu Pak, dilihat dulu ikan gabus yang Bapak dapat ini sudah matang gonat atau belum ya. Kemudian usahakan untuk persiapan proses memijahan dijinakkan dulu ya, tidak bisa langsung ditangkap lalu dijodohkan gitu, tidak bisa ya. Prosesnya bisa memakan waktu lama, bahkan bisa bertengkar juga. Jadi prosesnya dijinakkan dulu Pak, dijinakkan ya. Di video sebelumnya juga sudah ada cara menjinakkan ikan gabus tangkapan alam agar dia mau mijah. Jadi dipijakan dulu, jinakkan dulu, kemudian nanti ada proses pemberian makan berupa kodok ya. Kemudian baru nanti mengikuti proses berikutnya, proses perjodohan. Yang penting dijinakkan dulu Pak, jangan langsung dicampur gitu ya. Yaitu Pak Gino ya, yang dari Lampung ya. Berikutnya pertanyaan dari Bapak Usman yang ada di Purbalingga, Jawa Tengah. Selamat malam Pak Suwandi, saya mohon maaf mengganggu. Saya Usman dari Purbalingga, Jawa Tengah. Pengen belajar budidaya ikan gabus Pak. Kalau di kolam plastik apakah bisa untuk budidaya ikan gabus Pak? Mohon infonya dan terima kasih ya. Untuk Pak Usman, bisa saja Pak, mau di kolam plastik juga bisa, mau di kolam terpal juga bisa, mau di kolam semen bisa, mau di kolam tanah juga oke ya. Berikutnya pertanyaan dari Abdul Muin ya, Abdul Muin di Brebes ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam ya. Saya Abdul Muin Pak dari Brebes ya. Untuk menjadi mitra penjualan ikan gabus bagaimana Pak? Kita yang mengirim ikan gabus ke tempat Bapak, apa pihak dari Bapak yang ambil ke tempat kami? Terima kasih ya. Untuk mau menjual proses ikan gabus dari tangkapan alam atau mitra pengepul, ikan gabusnya yang dikirim ke sini Pak ya. Jadi ikan gabusnya dikirim ke sini, pertama kirim sampel dulu ya, 500 gram up ya, minimal ikannya kondisinya bagus, tidak ada luka-luka dan lain sebagainya. Silahkan nanti dikirim, bisa dikirim ke sini ya. Baik, berikutnya pertanyaan dari Andika di Metro Lampung. Assalamualaikum Pak Suwandi ya, saya Rio Andika dari Metro Lampung. Saya sering nonton YouTube Pak Suwandi dan belajar banyak dari Bapak. Dan sekarang lagi ternak Channa asiatica.
Di sini percil atau anak kodok susah didapat, apapun atau adapun mahal, bisa 1.000 per ekor. Yang mau saya tanyakan, apakah bisa diganti daging kodok dewasa atau daging biawak buat indukan cana? Ya, yang jelas mau diganti dengan makan selain kodok tergantung kebiasaan. Jadi dibiasakan aja induk itu mau dibiasa dimakan apa. Ya, cana asiatica atau cana jenis lain pun kalau memang mau bagus tetap menggunakan katak sawah ya, karena proses pemijahannya akan lebih baik. Karena saya juga dulu mijahkan juga beberapa jenis cana. Ya, jadi makanya bisa dipraktekkan atau bisa dicoba dengan menggunakan yang ada tadi. Jadi dibiasakan aja maunya menggunakan apa. Ya. Oke, berikutnya pertanyaan dari Bapak Kardi ya, Bapak Sukardi yang ada di Banyumas ya, mau tanya Pak Suwandi ya, saya pembudidaya ikan gabus ya, saya sudah berusaha untuk menjinakkan ikan gabus dari alam untuk saya jadikan induk. Tetapi untuk makanan, untuk percil ini kok harganya di pasaran mahal Pak Suwandi. Ya, bisa nggak Pak Suwandi menyediakan percil untuk kami mitra-mitra ataupun bukan mitra, agar kami bisa beli dengan harga yang lebih murah. Ya, masa percil harganya 1-2 ribu Pak, ada yang jual 1.000, ada yang kiloan, ya sekilo 100.000. Ya, mohon kalau Pak Suwandi ada channel atau ada link untuk membeli percil yang harganya terjangkau Pak Suwandi. Terima kasih. Ya, untuk Pak Sukardi ya. Jadi memang kalau saya lihat ini, saya juga menghimbau kepada teman-teman para pengepul percil ya, pada supplier. Jadi awalnya dulu memang percil ini nggak begitu populer ya, nggak begitu populer, terutama di teman-teman para pembudidaya ikan gabus ya. Ya, semenjak saya posting-posting tentang percil, ya almarhum Mas Winu saya sudah bilang, ya kalau nanti saya posting tentang percil, kebutuhan akan percil ini, maka akan ada booming kebutuhan percil dan Anda mungkin kewalahan akan memenuhi permintaan. Ternyata benar, begitu saya posting-posting tentang percil, orang yang tidak main di ikan gabus pun ikut order percil. Nah itu, ya 1 bulan bisa lebih dari 1,5 ton itu. Ya permintaan percilnya dari berbagai daerah itu. Tetapi saya harapkan ya kepada teman-teman yang para pencari percil ini, semenjak supplier saya meninggal dunia ini, saya mengharapkan dimanapun Anda berada, ya yang jual percil sedikitlah berbelas kasih ya kepada semua mitra para pembutuh percil ini, para orang yang membutuhkan percil. Jangan dijadikan aji mumpung untuk mencari keuntungan. Ya, mitra saya ada yang beli percil 1 kilo 500.000, 1 kilo 200.000, ada yang 1 kilo 100.000. Ya, padahal dulu waktu awal-awal supplier percil, bahkan Pak Wisnu itu ikut saya sudah 7 tahun dia menjadi supplier percil saya. Tidak pernah menaikkan harga ya, harga segitu ya. Awalnya dia ngambil harga 15.000, saya bilang saya beli harga 25. Rugi nggak kamu? Nggak rugi, ya udah untuk kebutuhan orang banyak. Akhirnya semua mitra banyak yang berlangganan percil dengan almarhum Pak Wisnu. Ya mohon maaf ya, ini ada suara sapi masuk ya, ini karena sebelah juga kandang sapi ya. Ini waktunya mereka makan, jadi sedikit ada sound ya, backsoundnya sapi. Ya mohon maaf pemirsa dan sahabat dunia ikan gabus. Kemudian dari percil tadi itu, ya Pak Wisnu setor-setor, kemudian saya posting, beliau mendapatkan pesanan cukup banyak dari berbagai daerah. Bahkan orang-orang yang main lele pun pesen percil, orang main arwana pun pesen percil, orang yang main ikan-ikan cana pun pesen percil ke beliau. Dan saya tahu itu karena dia juga cerita ke saya. Tetapi selama kebutuhan saya Anda penuhi, nggak masalah Anda mendapatkan order dari luar, silahkan saja. Nah ini saya menghimbau kepada semua mitra atau siapapun Anda yang suplai percil di luaran, jangan gunakan kesempatan untuk aji mumpung. Ya, karena bagaimanapun Anda mencari percil dijual itu akan berkesinambungan. Jadikanlah itu ladang rezeki Anda. Ya, jangan jadikan kesempatan untuk ngampleng orang istilahnya ya, kesempatan untuk mencari keuntungan di mana saat orang butuh Anda menjual setinggi-tingginya ya. Padahal jadikan itu sebuah kesadaran bahwa Anda mendapatkan rezeki dari pakan ini, menjual pakan ini akan berlanjut selama mereka budidaya, kan mereka masih membutuhkan pakan. Jadi tolonglah jangan dijual dengan harga yang
mahal, ada yang jual sampai sekilo 500.000. Mitra saya beli ada yang 1 ekor 1.000. Ya, jadi sekilo itu 25.000. Saya ingin tekankan kalau Anda kepada semua mitra. Jadi kalau misalkan Anda itu mitra tidak mendapatkan 25.000 per kilo, ya nanti hubungi Pak Suwandi. Nanti saya linkkan dengan penggantinya Pak Wisnu ya. Dengan penggantinya Pak Wisnu ini juga sama, harganya 25.000. Jadi nanti bisa menghubungi Pak Wandi kalau misalkan membutuhkan percil, bisa langsung berhubungan dengan orangnya langsung. Ya, saya tidak akan melewati order, tidak lewat Pak Wandi. Langsung berhubungan dengan orangnya yang memang menjadi penggantinya Pak Wisnu. Harga tetap 25.000. Jadi kalau Anda beli percil di luaran harganya mahal, 50.000, 70.000, 100.000 per kilo, Anda hubungi saya. Nanti saya kasih nomornya untuk nanti bisa menghubungi langsung ya dengan per kilo 25.000. Tetap seperti waktu dulu almarhum Pak Wisnu setor ke Pak Suwandi selama kurang lebih sampai 7 tahun menjadi supplier percil ke saya. Ya, itu silakan nanti menghubungi saya bagi yang kesulitan percil, karena memang ini pokok ya, bagi teman-teman yang kemitraan pembenihan ini harus ada untuk mendapatkan produksi yang rutin nantinya. Ya, demikian ya pemirsa, teman-teman. Percil jangan beli sekilo 200 lah, 100.000 jangan. Wong itu kita membutuhkan terus menerus ya. Ya, tetap di channel Dunia Ikan Gabus, jangan kemana-mana. Saya akan menjawab pertanyaan seputar budidaya ikan gabus. Ya, masih bersama saya Suwan di channel YouTube 0816658779. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.